Kalau pintu-pintu di bumi sudah tertutup, maka gerbang di langit akan senantiasa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Saya Muhammad Akbala Istiqdat. Pembahasan kita pada hari ini adalah memandang corona dari perspektif filsafat. Bersama narasumber kita, Dr. Saidul Amin MA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa corona telah bermaharajalela selama lebih kurang 2 tahun. Seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti berjalan di lorong panjang tak berujung. Lantas bagaimana filsafat Islam melihat fenomena ini? Menarik sekali pertanyaan dari Akbala yang menyentuh permasalahan kekinian. Memang betul, corona membuat kita tidak berdaya. Dari aspek filsafat Islam, corona ini tentu punya dampak negatif dan punya dampak positif. Dampak negatifnya, corona meluluh lantakkan pondasi-pondasi ekonomi, menggoyang bangunan sosial. Bahkan di Malaysia sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa corona tidak hanya menyentuh masalah kesehatan dan masalah ekonomi, tapi sudah menikam permasalahan sosial. Itu dapat dilihat dengan laporan media massa di sana bahwa jumlah perceraian di Malaysia selama pandemi corona meningkat tajam. Bahkan jumlah orang yang mati bunuh diri pun semakin meningkat. Itu tahun 2020, dan tahun 2021 ini tentu akan lebih banyak lagi. Sebab seperti yang Akbala katakan tadi, tidak tahu kapan berakhirnya. Kesabaran kita terbatas, tapi denyut corona unpredictable, tidak bisa diprediksikan. Namun, dari aspek positif, corona itu menambah keimanan kita. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Kekuatan kita yang terbatas ternyata tidak ada apa-apanya dalam genggaman Tuhan yang tidak terbatas. Makhluk kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata itu bisa memporak-porandakan segala-galanya. Ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika Abraha yang begitu hebat ingin menaklukkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, tidak ada kekuatan Arab yang bisa membendungnya. Padahal Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Untuk menghancurkan Abraha, Allah tidak perlu menggunakan kekuatan yang sebanding dengan Abraha. Hanya burung-burung kecil yang bernama ababil membuat Abraha luluh lantak. Maka corona ini menyadarkan kita bahwa ilmu kita terbatas dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang maha luas. Muncul kesadaran bertauhid. Yang kedua, corona juga menyadarkan kita bahwa kita perlu
melakukan revitalisasi fondasi ekonomi. Kenapa kita tidak mampu melakukan lockdown? Sebab hitung-hitung ekonominya bahaya. Kita tidak bisa menanggung makan seluruh penduduk Indonesia selama 2 bulan misalnya. Sebab fondasi ekonomi kita tidaklah sekuat negara-negara maju yang lain. Maka ke depan ini harus betul-betul menjadi perenungan dan pemikiran yang mendalam. Bagaimana kita bisa tegar, kita kokoh dalam masalah yang paling asas seperti ekonomi. Yang ketiga, corona juga membuat kita sadar bahwa ilmu kesehatan kita, ilmu pengetahuan kita masih belum paripurna. Kita gagap ketika berhadapan dengan corona yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka penelitian-penelitian khususnya di bidang sains teknologi yang itu berkaitan dengan kesehatan, kedokteran, itu mesti kita tingkatkan. Lalu, apa yang mesti kita lakukan agar bangsa ini lebih tegar dan kokoh dalam menghadapi berbagai bencana di masa depan? Oh, ini pertanyaan yang bersifat futuristik ke depan. Kalau bicara tentang ke depan, tentu kita beragak-agak, berimajinasi. Bagi saya dan mungkin kita semua, ada satu hal yang memang harus kita lakukan. Kalau kata Pak Karno dulu, kita mesti berdikari. Dalam bahasa sekarang, kita mesti mandiri. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Aspek apa saja kita yang mesti berdikari? Yang pertama, kita mampu berdikari di aspek ekonomi. Sehingga kita menjadi bangsa yang mampu swasembada. Bukan hanya swasembada, kita bangsa besar yang mampu memenuhi kebutuhan kita dan juga mampu memenuhi kebutuhan semesta. Kita menjadi bangsa yang bermentalitas pemberi, bukan bangsa yang bermentalitas penerima. Mindset kita harus berubah, seperti mana yang sudah ditanamkan para founding father terlebih dahulu. Yang kedua, kita juga harus menjadi bangsa yang mandiri dari segi sains dan teknologi. Sehingga peralatan-peralatan kesehatan itu kita produksi sendiri. Dan kita mampu menggabungkan pengobatan-pengobatan modern dengan kearifan lokal yang memang sudah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau orang barat mungkin sangat empiristik, sangat positivistik. Kalau kita orang timur, aspek-aspek barat yang bagus kita ambil. Tapi jangan lupa, budaya kita, kearifan lokal kita dalam pengobatan juga luar biasa banyaknya. Kita bangsa yang harus bisa menggabungkan aspek-aspek keilmuan barat dengan aspek-aspek keilmuan timur, khususnya bangsa kita yang itu kaya sekali dengan berbagai hal. Dan yang terakhir, selaku bangsa yang berasaskan Pancasila, yang meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, maka sikap bertuhan itu bukan hanya di bibir, tapi harus kita buktikan di alam nyata. Sebab kita yakin, dalam Islam pun dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Kalau penduduk suatu bangsa itu betul-betul beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan berbagai macam fasilitas yang ada kalanya turun dari langit, ada kalanya muncul dari bumi. Semakin kita amalkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa itu, maka kasih sayang Tuhan akan semakin dekat kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan, yang jalan itu kadang-kadang
tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita mesti yakin kalau pintu-pintu di bumi sudah tertutup, maka gerbang di langit akan senantiasa terbuka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.